Pernah kepikir nggak kalau dapur di rumah kita sebenarnya bisa dipakai sumber penghasilan tambahan? Nah, di video ini saya akan menjelaskan cara memulai usaha catering UMKM dari nol, tanpa harus punya rumah, tanpa harus punya restoran, tanpa harus punya modal besar, tetapi bisa berjalan dan berkembang. Saudara, tonton video ini sampai habis ya, karena akhir video ini saya akan memberikan bagaimana tips cara memulai usaha catering ini dan mendapatkan order yang pertama. Yang pertama, kita harus tentukan dulu jenis catering yang mana yang akan kita jalani. Ya, langkah pertama sebelum kita memulai usaha catering, kita harus menentukan fokusnya. Ya, jangan langsung mau semuanya. Karena catering itu ada beberapa, ya, ada beberapa pilihan. Contoh yang pertama, catering harian untuk rumahan, ada, ya. Kemudian catering untuk nasi box setiap acara, itu juga ada beda, ya. Yang ketiga adalah catering untuk kantor-kantor. Yang keempat, ada catering untuk diet, untuk orang-orang yang hanya memakan makanan yang sehat. Dan yang terakhir, ada catering untuk hajatan kecil. Nah, kita harus fokus yang mana dulu yang akan kita kerjakan. Ya, kalau masih pemula, sebaiknya menurut saya, sebaiknya kita harus melakukan catering harian atau nasi box. Yang mana pilihan itu yang paling aman untuk seorang pemula. Yang kedua, kita harus hitung modal dengan realistis. Usaha catering itu harusnya tidak mahal. Banyak UMKM catering yang memulai modal usaha hanya dengan 1 juta. Nah, modal itu biasanya untuk satu bahan baku awal, kemudian gas atau bumbu, atau kemasan yang harus dibeli di awal, ya, dan kemudian peralatan-peralatan. Ya, tetapi peralatan itu bisa menggunakan peralatan yang sudah ada. Hanya beberapa peralatan yang belum ada yang akan kita beli. Jadi intinya adalah kita gunakan dulu peralatan dapur yang sudah ada. Intinya harus bersih, ya, dan harus rapi. Dan yang paling penting, kita harus konsisten dengan rasa. Setelah itu, baru kita buat menu andalan yang konsisten. Menu andalan, menu yang betul-betul kita kuasai. Kesalahan-kesalahan pemula, mereka terlalu banyak menu yang harus disajikan. Padahal yang dicari oleh pelanggan itu adalah rasa yang konsisten. Kita mulai dulu dengan 3-5 menu yang kita kuasai. Yang pertama. Yang kedua, kita fokus ke masakan yang sering dimasak, yang sesuai dengan lidah orang-orang sekitar. Nah, yang ketiga, kita pastikan rasa yang stabil. Saudara, lebih baik sedikit menu tetapi laris daripada banyak menu tetapi tidak bisa menjual. Akhirnya apa? Kita bingung sendiri dan kita terlalu banyak stok di rumah. Yang keempat, kita harus bisa menentukan harga jual dengan benar. Jangan asal murah. Ya, hitung semua yang diperlukan, hitung semua lalu kemudian tentukan keuntungannya. Rumusnya sederhana gini. Harga bahan bakunya berapa, ditambah dengan biaya operasional, ditambah dengan keuntungan atau margin yang kita inginkan. Ya, ingat, harga yang terlalu murah bikin capek sendiri. Kita hanya capek tok. Ya, kita kerja banyak gitu, tetapi nggak dapat duit. Ya, nah, harga yang terlalu mahal itu membuat kita susah untuk laku. Nggak laku-laku meskipun enak. Jadi cari harga yang tengah-tengah, yang masuk akal dan diterima oleh konsumen. Selanjutnya baru kita pikirkan branding yang sederhana tapi meyakinkan. Ya, maksudnya meyakinkan bahwa kita ini sedang melakukan dan membuat usaha catering. Ya, mereka yakin bahwa kita melakukan usaha catering. UMKM catering itu tidak perlu logo-logo yang mahal atau yang begitu bagus. Yang penting kelihatan niat dan profesional, dan itu perlu kita persiapkan. Ya, bagaimana cara membuat logonya, bagaimana cara membuat branding, bagaimana supaya branding itu diketahui oleh konsumen. Yang pertama, kita tentukan dulu nama catering itu dan apa saja yang perlu dipersiapkan. Yang pertama, ya, nama catering yang mewakili usaha kita. Ya, kalau orang lihat namanya baru dia langsung tahu bahwa
kita adalah usaha catering. Yang kedua, kita foto makanan pakai HP saja, yang penting terang. Ya, kita pastikan kemasan kita yang rapi. Ya, kita ada logonya di kemasan itu sehingga membuat branding itu dikenal pada saat kita mengirim kotakan. Yang terakhir, nomor WhatsApp yang aktif sehingga orang mudah untuk memesan. Ya, kepercayaan pelanggan itu datang dari tampilan yang bersih dan komunikasi yang jelas. Selanjutnya, bagaimana cara mendapatkan order pertama? Order pertama biasanya bukan dari orang asing, bukan dari orang yang tidak kita kenal. Biasanya datang dari orang-orang sekitar kita, dari teman kita, dari tetangga kita, ya, dari saudara kita, dan orang sekitar kita. Nah, strateginya bagaimana? Yang pertama, kita harus tawarkan kepada keluarga kita, tetangga kita, saudara kita, orang-orang di sekitar kita. Kita harus menawarkan. Kita informasikan bahwa kita sedang membuat usaha catering. Yang pertama. Yang kedua, kita posting di WhatsApp group. Kita berikan informasi konten-konten kita pada saat kita memasak, pada saat kita packaging, ya, pada saat kita mau kirim. Nah, di situ kita informasikan kepada WhatsApp group. Ya, kemudian kita share ke grup-grup yang lain. Kita ke Pak RT, ke RT, grup arisan, grup kantor, kita share. Pokoknya yang kita kenal, kita share di sana. Selanjutnya, kita harus memberikan tester supaya mereka mencoba, supaya mereka tahu bagaimana masakan kita, bagaimana rasa kita, apakah konsisten atau tidak. Intinya adalah kita harus paham bahwa satu order kecil itu sangat penting. Karena dari satu itulah rekomendasi akan bergulir, dan rekomendasi setelah bergulir maka order akan terus berdatangan, dan itu akan berjalan bertahun-tahun. Saudara, mulailah usaha catering itu tidak harus menunggu sampai sempurna. Tapi yang paling penting adalah berani memulai dan pastikan konsisten dan terus mau belajar untuk mengupgrade diri. Kalau kita serius, dapur kecil di rumah kita pun bisa jadi usaha yang menghasilkan. Ya, kalau video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman dan saudara Anda. Kemudian tulis di komentar, kalian mau memulai usaha catering jenis apa?